Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Terdapat 5 pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kerjasama ekonomi internasional ini. Yang pertama, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Baik, yang pertama, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Di sini karena didominasi oleh adanya sifat kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Kerjasama ekonomi internasional ini dapat terjadi hanya melibatkan dua negara ataupun lebih dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Selanjutnya, tujuan kerjasama ekonomi internasional. Meningkatkan perekonomian negara. Meningkatkan perekonomian negara dengan kerjasama ekonomi internasional ini, yaitu dengan cara melakukan ekspor-impor. Dengan melakukan kegiatan ekspor-impor, maka suatu negara dapat menjual dan membeli barang ke luar negeri ataupun masuk ke dalam negeri. Dengan melakukan ekspor-impor ini, maka negara mendapatkan pendapatan atas ekspor-impor tersebut, sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup bangsa. Yang ketiga, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. Kita ketahui, setiap negara pastinya memiliki kekurangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi dengan melakukan kerjasama ini, negara yang memiliki kekurangan dapat memenuhi kekurangan tersebut dengan melakukan kerjasama antara negara lain. Yang keempat, mempererat persahabatan antar negara. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional ini secara tidak langsung, maka suatu negara tersebut akan dapat mempererat persahabatan antar negara tersebut karena mereka memiliki tujuan yang sama, sehingga akan tetap menjaga persahabatan mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Yang kelima, memelihara ketertiban dan perdamaian negara. Yang keenam, mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, meningkatkan investasi. Yang ketiga, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang keempat, menambah devisa negara. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Dan yang terakhir, mendorong transfer teknologi. Selanjutnya, faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kita ketahui, setiap negara pastinya memiliki perbedaan sumber daya alam yang dimiliki di negaranya tersebut. Jadi, setiap negara dapat saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan tentang sumber daya yang diperlukan untuk proses produksi. Jadi, setiap negara tersebut dapat melakukan ekspor-impor tentang sumber daya alam yang dimiliki dari suatu negara tersebut. Jadi, dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, jadi perbedaan sumber daya tersebut dapat saling memenuhi. Selanjutnya, perbedaan faktor produksi. Setiap negara pastinya memiliki faktor produksi yang berbeda-beda, di mana tentang teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam tentunya. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, penghematan biaya produksi. Yang kelima, kondisi ekonomi yang berbeda. Yang keenam, perbedaan iklim. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Yang kedelapan, perbedaan ideologi. Dan yang terakhir, globalisasi ekonomi. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional.
Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Dan yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contoh kerjasama bilateral ini yaitu kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia dan kerjasama ekonomi antar Indonesia dengan Cina. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh dari kerjasama ini yaitu kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, kawasan Eropa atau MEE, dan kawasan Asia Pasifik atau APEC. Yang ketiga, kerjasama multilateral atau internasional. Kerjasama yang mengikat antara beberapa negara atau lebih dari dua negara dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Kerjasama ini biasanya dalam satu kawasan seperti ASEAN dan MEE, tetapi dapat pula kerjasama antar negara yang berbeda kawasan seperti OPEC, WTO, dan IMF. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi antar regional merupakan kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antara MEE dan ASEAN. Baik, berikut saya berikan organisasi kerjasama ekonomi internasional yang ada di seluruh dunia. Yang pertama, organisasi kerjasama ekonomi regional. Dan yang kedua, organisasi kerjasama ekonomi multilateral. Organisasi kerjasama ekonomi regional ini ada negara-negara, bentuk kerjasamanya yaitu seperti ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, NAFTA, North America Free Trade Area, AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan lain-lain. Dapat dilihat pada contoh organisasi kerjasama ekonomi regional yang telah saya sediakan di sini. Yang kedua, organisasi kerjasama ekonomi multilateral. Contoh-contoh kerjasama organisasi ekonomi multilateral ini, yang pertama IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development Bank atau World Bank. Yang kedua ada IFC, International Finance Cooperation. Yang ketiga ada ILO, International Labour Organization, dan lain-lain. Contoh kerjasama ini dapat dilihat pada materi yang sudah saya sediakan. Baik, sekian materi tentang kerjasama ekonomi internasional yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami tentang materi kerjasama ekonomi internasional ini. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.